Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cornelius Christian Renaldo dengan NIM +11 2023 14981. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UTS Machine Learning saya dengan mata kuliah Bengkel Coding, yang dimana dengan topik prediksi kepuasan pelanggan maskapai menggunakan Machine Learning. Nah, yang pertama di sini saya melakukan import library yang dibutuhkan seperti Pandas dan NumPy. Kemudian berikutnya saya meng-load dataset dan membacanya menggunakan Pandas. Kemudian di sini saya menampilkan 5 baris pertama menggunakan code df-head. Kemudian di sini ada df-info yang digunakan untuk melihat jumlah baris dan kolom, tipe data, serta jumlah data yang kosong atau missing value. Nah, kemudian di sini ada categorical features. Kemudian ada df describe yang dimana untuk melihat min, median, minimum, maksimum, dan standar deviasinya. Kemudian ada missing value. Nah, di sini saya menggunakan perintah df.is0.sum yang dimana bertujuan untuk dapat membersihkan data sebelum proses machine learning-nya. Terdapat missing value pada fitur arrival delay sehingga perlu dilakukan imputasi pada tahap processing. Kemudian saya melakukan cek data duplikat. Nah, setelah saya cek ternyata tidak ditemukan data duplikat pada dataset. Kemudian ada distribusi target satisfaction. Nah, kalau kita lihat di sini saya memisahkan fitur dan target. X berisi seluruh fitur input dan Y berisi target satisfaction. Kemudian ada P chart satisfaction. Nah, hasilnya seperti ini ya, persentasenya bisa kita lihat. Kemudian ada distribusi fitur continue dengan perintah seperti ini, plt figure, fix size 6,4, isplot, dfcold, coded row, dan hasilnya seperti ini. Distribusi kelas satisfaction terlihat relatif seimbang dan tidak terlalu timpang sehingga model masih dapat belajar dengan baik. Kemudian ada bulk outlier. Ini hasilnya. Outlier tidak ditemukan pada fitur departure delay dan arrival delay. Namun outlier tetap dipertahankan karena masih relevan dalam konteks keterlambatan penerbangan. Kemudian berikutnya ada heatmap korelasi. Hasilnya seperti ini. Berdasarkan heatmap korelasi, terdapat beberapa fitur yang memiliki hubungan cukup kuat antar variabel. Di antaranya, departure delay dan arrival delay memiliki korelasi sangat tinggi sebesar sekitar 0,97 yang menunjukkan bahwa keterlambatan keberangkatan sangat mempengaruhi keterlambatan kedatangan. Ease of online booking
dan in-flight Wi-Fi service memiliki korelasi cukup tinggi sebesar sekitar 0,71, menunjukkan bahwa kualitas layanan digital maskapai saling berkaitan. Seat comfort, cleanliness, dan in-flight entertainment juga memiliki korelasi yang cukup kuat, yang menandakan kenyamanan penumpang dipengaruhi oleh kualitas fasilitas di dalam pesawat. Secara umum, fitur pelayanan penerbangan memiliki hubungan positif terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Kesimpulannya, kualitas pelayanan selama penerbangan menjadi faktor penting dalam menentukan kepuasan penumpang maskapai. Kemudian di sini ada direct modeling. Saya menentukan X dan Y. Kemudian ada encoding data kategorikal. Ada handling missing value. Di sini saya menggunakan inputer sama dengan simple, inputer strategi sama dengan median. Kemudian di sini ada train test split. Kemudian di sini ada model logistik regression. Berikutnya ada evaluasi. Bisa kita lihat model logistik regression menghasilkan akurasi sebesar 82,51% dan nilai precision, recall, dan F1 score pada kedua kelas cukup seimbang, sehingga model awal sudah mampu melakukan klasifikasi dengan cukup baik. Kemudian di sini saya menggunakan decision tree dengan akurasi hasilnya 0,94. Kemudian di sini ada random forest yang hasilnya 0,96. Nah, kita bisa lihat akurasinya seperti ini. Logistic regression, decision tree, dan random forest. Nah, kemudian berikutnya saya melakukan scaling data dan smooth oversampling, cek distribusi setelah smooth, dan train test plot baru. Dan di sini saya melakukan random forest lagi setelah smooth, lalu saya evaluasi setelah smooth. Nah, hasil evaluasi ini, teknik smooth digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas pada variabel target satisfaction setelah dilakukan oversampling. Jumlah data pada masing-masing kelas menjadi seimbang sehingga model dapat belajar lebih optimal dan meningkatkan performa klasifikasi. Setelah dilakukan smooth, performa model random forest meningkat dan akurasi 96,8. Nilai precision, recall, dan F1 score menjadi lebih seimbang antar kelas sehingga model lebih baik dalam menangani data yang tidak seimbang. Kemudian di sini ada fitur importance dengan hasil seperti ini. Kemudian ini ada diagram visualisasi fitur importance. Nah, berdasarkan fitur importance, fitur yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan adalah online boarding, seat comfort, in-flight entertainment, and cleanliness. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan dan kenyamanan penerbangan sangat mempengaruhi tingkat kepuasan penumpang. Kemudian di sini ada hyperparameter tuning. Ada parameter terbaik, yaitu parameter terbaiknya seperti ini. Kemudian evaluasi terbaik base atau base model. Kemudian ada visualisasi perbandingan akurasi seperti ini. Yang terakhir ada confusion matrix model terbaik, random forest. Kesimpulan akhirnya, berdasarkan hasil pemodelan, logistic regression memperoleh akurasi sekitar 82,51%, decision tree sekitar 94,73%, dan random forest memberikan performa lebih baik setelah dilakukan smooth. Model random forest memperoleh akurasi sekitar 96,81%. Setelah dilakukan hyperparameter tuning dengan grid shades, diperoleh parameter terbaik, yaitu max tip 20, min sample split 2, dan estimators 200 dengan akurasi 96,78%.
Metode terbaik yang digunakan adalah random forest karena mampu menghasilkan precision, recall, dan F1 score yang seimbang pada kedua kelas. Fitur yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan adalah fitur layanan dan kenyamanan seperti online boarding, seat comfort, cleanliness, dan in-flight entertainment. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.